Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir tanpa diwakilkan, Pak Kejari, kemudian Pak Dandim, Pak Kapolres, kemudian juga dari Badan Pertanahan Nasional langsung datang beliau, walaupun sibuk dari Mataram, akhirnya beliau juga bisa tiba mengingat pentingnya acara ini. Kemudian anggota DPRD dari Dapil 2, kebetulan untuk wilayah utara ini, Pak Mustafa, Pak Hasan hadir ya, Pak Camat, kemudian Al-Mukarram Bapak Dia Guru Haji Zulkifli Daud. Jadi beliau selalu mendampingi ketika ada memang kegiatan yang memang memerlukan partisipasi masyarakat. Contoh pembebasan lahan untuk kepentingan sementara itu ada 850 hektar. Untuk membebaskan yang utama 154 hektar ada suara riak-riak, tapi kami rangkul semua komponen-komponen masyarakat termasuk beliau. Alhamdulillah di sana sudah ada masalah. 154 hektar itu sudah beres berkat bantuan-bantuan beliau, termasuk juga kita datang ke sini. Kita bersyukur Bapak Ibu yang kami hormati, 2 hari yang lalu saya ke Sumbawa Besar, kabupaten induk kita. Saya datang ke Pomangong, saya coba melihat Batu Rotok lewat Orong Telu, kecamatan Orong Telu. Masih jauh, Pak. Kita di sini harus bersyukur dengan adanya Kabupaten Sumbawa Barat ini, hak-hak dasar masyarakat bisa kita penuhi, walaupun dia belum mungkin memuaskan. Artinya jalan kita sudah bagus, listrik kita sudah bagus, cakupan sinyal alhamdulillah walaupun masih timbul tenggelam, air bersih walaupun masih harus dibantu dari berbagai institusi termasuk Polri, tapi alhamdulillah kita bisa nikmati. Kita bersyukur dengan adanya Kabupaten Sumbawa Barat ini. Di awal pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pembebasan kurang lebih ada 70-an hektar, termasuk untuk kepentingan instansi vertikal. Itu rata-rata masyarakat Kecamatan Taliwang itu menyumbang, termasuk mengorbankan tanah-tanah pekarangan untuk dihibahkan untuk membangun pelebaran jalan, sehingga dia bisa menjadi ibu kota kabupaten. Nah, jadi tanah di sana dulu harganya 220, disuruh bayar setengah harga 110 untuk kepentingan pembangunan kantor. Nah sekarang ini ketika hak-hak dasar masyarakat sedikit demi sedikit diperbaiki, dipenuhi oleh kabupaten yang kita cintai ini, maka tentu kabupaten ini juga berpikir bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya, ya, supaya bisa mensejahterakan masyarakat, tidak menjadi kabupaten yang tertinggal. Oleh karena itu, nah salah satu terobosan kita yang memang sudah diputuskan di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen ruang. Jadi pada RT/RW, peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah itu sudah diputuskan sejak tahun 2005. Bahwa salah satu isinya dokumen tata ruang itu bahwa bandara itu ada di Kecamatan Putu Tanu. Ya, disebutkan. Nah, kemudian direvisi lagi tata ruang ini juga masih menyebutkan sampai dengan revisi terakhir 2020 juga masih menempatkan bahwa lokasi untuk pembangunan bandara itu di KSB di Kabupaten Sumbawa Barat itu hanya ada di Kecamatan Putu Tanu. Jadi
dari 2005 ini sudah kita jual ini tata ruang ini. Siapa investasi yang memungkinkan bisa mau masuk membangun bandara? Dari tahun 2005 saya kepala Bapeda, tahun 2008 saya jual 3 kali masuk Brunei. Tapi ternyata mau akan sampai sekarang tidak ada kabar-kabarnya. Betapa susah kita mencari investor itu untuk datang ke sini. Termasuk juga smelter yang nilai investasinya itu mencapai 12 sampai 15 triliun yang di smelter itu. Itu pun bolak-balik kita. Akhirnya kita dapat investornya. Nah, kalau ada uang di sana nanti beredar mulai Oktober 2021 dengan nilai investasi 12 sampai 15 triliun, itu artinya itu sangat luar biasa. Nah, kemudian nilai investasi yang banyak itu tentu juga harus ditopang dengan infrastruktur lain yang memadai, yang aksesnya bagus. Jadi di sana banyak uang beredar, tetapi orang tidak bisa datang. Dari Lombok ke sini butuh waktu 6 jam, itu terlambat, Pak. Lama dianggap itu, Pak. Padahal kalau kita pakai pesawat perusahaan terbatas, itu hanya 15 menit dari Bil ke Beneti. Hanya 15 menit. Nah, tapi kalau ada bandara ini, tentu ini akan semakin efisien, semakin efektif. Dan tentu juga akan memberikan dampak-dampak lain. Di luar dugaan Bapak Ibu yang kami hormati, tidak pernah hadir selengkap ini, Pak. Ini kalau kita bicara soal bandara, itu sudah satu paham, satu bahasa, satu persepsi. Sudah tidak ada keraguan bahwa ini manfaatnya lebih tinggi. Bahkan hampir kita bilang tidak ada mudaratnya. Sepaham kita. Nah, oleh karena itu saya masih melihat koran, ada mungkin 1-2 wartawan yang iseng. Mungkin Bapak juga tidak tahu akan diwawancara apa segala macam. Kan berkanti mau pantar-pantar iseng teko koran, dari masalah. Ya. Ada yang bilang, kenapa ini ke susu? Ke susu apa? Itu pindah bandara kali 2005. Ada yang dari Australia, Nicole datang, hilang dia sampai dia cerai. Ada yang dari Brunei dibawa sama Pak Ashar, itu hilang lagi. Kita diundang ke Brunei sampai 3-4 kali. Nah, jadi tanggal 28 yang kedua kali saya ketemu dengan investor. Oke, kapan? Bila perlu sebelum Lebaran bayar itu tanahnya. Dan ternyata dia siap. Nah, jadi ini yang luar biasa. Ini apakah ini berkah Ramadan ini? Dan mudah-mudahan ini tidak ada kendala. Tidak usah kita diskusikan Bapak Ibu sekalian mengenai manfaat itu, tidak usah. Lawan kasalu ko tanah au pang bila na maling saya pangana sebuah. Tapi coba lalu tuh Bapak Ibu, semua tertata dengan baik, semua itu orang-orang di sekitar itu menjadi terhormat, hidupnya sangat luar biasa. Nan selok siamudi luar biasa. Jadi kalau ada orang bilang siapa yang mau datang, waina tahunan tahu ya kelosia. Ada saya datangi tawar-tawar tananan, kita mau beli tanah 700-800 juta. Ya kelos ya deh. Nan seluk panganai. Pang otak sana. Nah, dan saya pribadi, Pak Wabo, Pak Ketua Dewan, semua kita ini menjamin Bapak Ibu, no mungkin saya dari tahu rugi. Pertanggungan jawab kami bukan saja kepada Bapak, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamin diri kita. Nah, berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi di sana. Nah, ini nanti akan saya sampaikan, baru saya terima setelah saya sudah berkali-kali memberikan masukan. Saya konsultasi juga sama Pak Digi, semua tokoh-tokoh masyarakat. Saya himpun yang kontra, ada yang setuju, itu keterangan tas saya. Nah, sehingga di dalam estimasi kita harganya dia haruslah dia di atas transaksi berjalan. Itu wajib. Saya bilang sama Pak Kajari, wajib ini Pak Dandim, Pak Kapolres wajib. Nanti angkanya berapa? Sekarang sudah dikasih. Dan angkanya ini secara moral, secara etika,
secara ilmu yakin, ya menurut ilmu kami ini sangat luar biasa harga itu. Nanti akan saya sampaikan kepada Bapak. Dan ini tidak bisa didebat Bapak Ibu. Nanti baru debat tapi kami selesai sebentar. Sebab negara ini siapa yang paling berhak melakukan penilaian harga tanah itu adalah KJPP, konsultan jasa penilai publik, atau terus beling kita appraisal. Nah, appraisal ada tim pengtan. Nah, jadi dia mengukur tanah, mematok, kemudian dia menilai per bidang tanah. Inilai dari ada tahu bandeng mungkin beda harga budi-budi. Ada tahu lintas, tapi dia harganya tidak terlalu jauh. Itu ilmunya ada di mereka. Sehingga tu menang rungan dunung na, ipelang tahu datang blukir, ipelang tahu datang matok, bagudano sosialisasi. No mungkin ya tu pada siapa, no tu to baeng tanah. Jadi kita hanya dikirim ordinat, ini lokasinya berdasarkan tata ruang Kabupaten Sumbawa Barat. Ini loh posisinya, titik ordinatnya itu untuk bandara. Berdatang mau ke lapangan tu bawa GPS. Ordinat tahu tapang ta. Nampo tu to tanah sia kenana benar bayu semada sia untuk anu dan bayu. Setelah kita ada penglapangan baru kita tahu oh ini. Dan itu adalah bagian dari proses penilaian harga. Dari yongkai paksa sia ya semata sia engkau dan lu. Jadi memang itu prosedur supaya nah tuh siapa sudah bisa ukir ulang. Nah kamu ukir lem BPN. Nah kemudian patok batas ya bau mana ada sengketa. Nomo sia komplit aku udah buat talwe harga anu luas tanah apa segala macam. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Nah kemudian langsung saya klarifikasi ada tim 12. Ada tim 12 dah? Nah kita suka kadu tu ketemu Bapak pemilik lahan, yes pina-pina kau ketemu datang ke Bali nantah engkau. Nah ada di fitnah-fitnah. Yang 12 ini kira-kira ya jembatan lah. License officer jembatan. Mungkin ada informasi pangpaduana engkat mau dapat link kita. Pasida coba lu kita. Neng apa sedang pangpaduana. Apa sedang pon. Jadi tidak lebih dari saluran komunikasi. Sia-sia bau. Saya tahu baik. Nah, jadi itu klarifikasi bukan ada fitnah atau tahu itu empat enggak, sama sih. Nah, termasuk Pak Kades apa segala macam saya, termasuk Pak Mustafa, termasuk Pak Hasan. Ya, karena dalam pikiran kami tabai, weda amin no mau tu beri ada bandara Bandung bayong manusia ada. Ya bertentangan mau ke logika itu telah ada Haji Samsudin, maaf ada Pak Haji Samsudin sia kenang kasih tahu diri saya datang ke tuan-tuan lewat tawanan saya di kesusahan sia no mungkin ada M Yasin Pak M Yasin. Nah no ku yakin bahasa siapa Quranan no ku yakin. Nah, kami no situ jual tanah tu bentuk apa lihat pelihara Pak ambil kada anak tempat tanah kan baru 10 hari itu bagi jangka ke babi apa ya dadi dan kasih sekolah tinggi sekali setempo. Weda. Tapi no tu yakin bonan kerantisian yakin. Buat wartawan deh. Ini maaf wartawan. Ambil ada di ketemu. Nah, dari no tu sadu kita. Jadi kembali kepada ini Bapak Ibu, harga dia itu dapat ta, no tu bau dapat pangta. Apa tahu ta dapat mandat kelis negara untuk yang lakukan penilaian. Siapa bau debat mudi ada masalah ya mano apa tapi no poda dia ada masalah termasuk kota kelis. Itu mereka akan membuka semua itu dasar-dasar penetapan itu di pengadilan. Dan lo tentang pengadilan popang ya buka amin pangtan buka kenoi bau kelek lim polisi tahu tak KJPP tak presal tak
Kalau mereka dipanggil oleh kejaksaan, dipanggil oleh kepolisian, harus izin Menteri Keuangan. Dan lo tahu posisi kita. Jadi kita baru terus mantah-mantah. Nah, tapi Bapak Ibu, jika salah lo penilaian Bapak boleh buat pakai kami mau bersengal dunung untuk kesia. Nah, tapi data alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, berita 23 hektar itu transaksi tertinggi terjadi dengan Pak Budi. Saya tahu Pak Budi ya? Nah, itu saya. Transaksi tertinggi itu cuma 2 bidang dibeli 350 juta per hektar. Telurates 50 juta, cuma 2 bidang. Nah, 350 juta. Informasi juga ada transaksi 200 juta. Ada juga transaksi 250 juta. Ada transaksi 190 juta. Semua ini menjadi referensi, menjadi patokan penilaian. Nah, dari kusmadia. Jadi ada aturan-aturan deta. Yang mau kita mau Pemda. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan. Nah, jadi semua harga tanah yang ada di sana itu dinilai rata-rata. Nah, saya bilang kekudan di bawah rata-rata. Ya, rata-rata harga tanah Bang Nan nih. Yong bapak tanah si A harus terlalu. Cuma setelah, karena itu ada kelasnya. Ada yang di depan jalan umum harganya mungkin lebih tinggi daripada yang ada di tengah. Ada yang di tengah mungkin dia lebih tinggi daripada pantai. Kuda apa pantai sekedi mungkin di sana juga bukan pasir putih mungkin. Itu sudah ada ilmunya. Dok mau debat sih ya. Nah jadi rata-rata tanah sepanjang 2,3 kilo itu. Nah itu beleng ada hukum masjid. No sih kena perkampungan kami. No pak malah ya dari desa Balong dan no sih kena. No kena sih ya. Apanya pembungkak kena. No sih kena. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, harga rata-rata jumlah lahan yang dibutuh sebenar lahanan Bapak Ibu 64 hektar. 64 hektar. Tetapi informasi ada tu terima ke Mekades Pak Budi, tolong labil semua Pak. Bayar tu patik jering-jering takkan dah 7 leh. Umpama supo bidang tanah kebetulan Pang Sisi mungkin kenanan 20 hari, pada sisa mungkin 10 hari harus siti. Jadi dari kebutuhan 64 hektar kurang lebih itu kalau amin puete ada sepolak ada susermin dan nih sepanjang 25 kilo nih itu akan menjadi 124 hektar. Jadi hampir 50% berkembang deh. Tapi amin sia nusola jual benar sudah masalah. Tetapi amin sia jual dari masalah mengkai nilai. Lamen sia nusola jual serea ndak masalah. Tapi amin sia jual no tu nilai no tu bayar. Dari pemerintah itu kesimpulan nilai baik. Lakukan penilaian. Kebetulan dari 13 hektar Pak Budi yang kena itu menjadi 23 hektar karena ada foto harus duitnya. Nah, jadi dari 64 hektar menjadi 124,738 hektar. Nang luwe tadi itu maksimum. Kamu serea kena dikakena sekedi saat itu saya duitnya. Aminan muluk tadi balong. Tapi amin no solusi ndak masalah. Berlaku harga ta. Nah, jadi harga rata-rata harga terendah 427 juta per hektar. Harga tertinggi 527 juta. Harga rata-rata 452 juta 700.000. Nikmat Allah yang manakah lagi yang kita dustai. No kutoluk ya kubeling gitu.
Alhamdulillah. 21. Mudah-mudahan Bapak Ibu mata tuh bergegaras ya. Nah, dan tim mereka saya tahan. Nah, tu tahan kita. Nah, tu tahan supaya siapa tahu Amin Sati berkenan mulai besok ya tunjukkan keseriusan. Nah, sampai terjadi yang semelteran apa? Smelter itu 850. Begitu selesai kawasan inti 154, yang di sini kita bujuk-bujuk Nora jual. Hanya ada 40 hektar. Yang di luar itu Pak, ditambah dengan punya Aman 164 hektar. Jadilah kurang lebih 200 hektar. Adilin dan Nora tuh nan penghuit. No baik, dino bandara dulung namu dinyani. Mutu mimpat sebab swasta tanda bui-bui Pak, engkau yang Pemda. Jadi kalau Pemda peruntukan untuk A tidak boleh dibawa ke B. Amin swasta ya hilang-hilangnya nih nom dari no tu beling baik. Apa swasta? Nah, oleh karena itu Amin ada ungkapan kakuda buai sekotar. Ih, bamin bau kota bapak sengeleng-leng. Nah, jadi Bapak Ibu yang kehormati, dari ini kita tinggal tim yang akan mengeksekusi melakukan pembebasan. Pak Kades, saya minta tolong ada posko khusus, karena di situ pendapatan desa juga akan ada. Pendapatan desa apa, pajak-pajak menurut peraturan desa itu dipungut, tetapi disiapkan tempat di kantor desa. Pak Kades, nah kemudian tim ini ada 5 orang, termasuk itu. Coba berdiri tim tuh, bukan yang ini, yang 2 itu Pak Mariot sama ibunya. Nah, itu ada Papit, ada. Mau seto, nah itu sudah ada di sini. Tapi kamen sia beling jita puasa bamuli tahu apa? Kadang 2 nganu bes pesawatan, untuk kam 2 nganu itu tuh bandara Nobu muli tahu tak beli. Nobu mudik. Nah. Dari umpama itu, nah itu juga maksudnya kita buat yang 12 itu. 12 mungkin ya lu anu pesilasia, nah ada tim penghana, ada bayang-bayang tanah, saya selalu. Nah cuma men pambawa taya beli, basya pada kami, kami ada keberatan, yongsia. Nah di bawah harga 427, no baik. Nan seluk no bayu siam bau harga 527 bali. Nah mau nanta tahu kali berari bali tahu tak. Nah jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang kehormati ya nda masa tu ngeneng ikhlas ya. Kita tuh paling kali telutit 2 tin lebih dari bupati. Nah ya ketemu ketuan saya itu ketemu ke investasi sah dah. Kan saya biasa pengen TV ketemu